simpatisan, dan seluruh warga jemaat yang telah hadir dalam ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Jemaat GPKI Al-Roy yang ke-72 tahun. Di bawah sorotan tema memahami pengalaman hidup, Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3. Dengan subtema perayaan HUT Jemaat GPKI Al-Roy yang ke-72 tahun merupakan momen untuk memahami perjalanan pengalaman hidup secara berjemaat dengan Tuhan. Yang terhormat Ketua MD Manokwari, yang kami hormati Bapak B. Salabari, yang kami hormati Ketua Visi Jemaat Al-Roy GPKI, kami banggakan Bapak Ibu anak-anak Jemaat Tuhan. Di saat ini hendak memulai dengan ibadah, namun sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan sejarah berdirinya GPKI Al-Roy. Ketiga, ibadah syukur. Keempat, laporan ketua panitia. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, perayaan hari ulang tahun. Ketujuh, penyerahan hadiah. Kedelapan, ramah tamu. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu pembacaan sejarah berdirinya GPKI Al-Roy yang akan dibacakan oleh Bapak Matius Indo. Kepada Bapak disilakan. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Saya sampaikan sejarah singkat awal permulaan gereja GPKI Jemaat Al-Roy di Merauke Pegi. Ya, izinkan saya berikan pendahuluan yang pertama untuk kita bahwa menyelidiki sebuah sejarah peristiwa adalah suatu yang sangat penting, sebab sejarah adalah sebagai suatu bidang pendidikan atau suatu pengetahuan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jika pendidikan atau pengalaman sejarah ini tidak dilakukan, maka generasi sekarang dan yang akan datang tidak mengetahui dengan tepat kapan hal tersebut mulai juga terjadi. Jadi ini sejarah ini penting, pendidikan ini penting. Tentang sebutkan dia siapa namanya. Pemuda pertama yang menerima misi tim utusan dari Washington, Amerika Serikat, dan mereka datang menginap di kampung Ambon Atas dan mereka datang. Siapa yang menerima misi tim yang pertama kali? Sebutkan namanya. Salah. Saya sebutkan nama saja di sini. Namanya Ludwig Madatan. Ludwig Madatan, pemuda yang pertama kali menerima
misi tim di Manokwari. Pemuda ini yang menerima dan memberikan tempat untuk misi tim bisa bikin pemukiman atau gereja di tempat di mana kediaman Bapak Dodi Mandacan. Sebutkan lagi, saya kasih pertanyaan lagi, siapa pemuda jemaat Erlo yang pernah beribadah di gereja misi PPKI yang mereka sudah buat di Panindi Mengopet? Siapakah dia? Salah, saya sebut saja Ruben Indo, guru penginjil utusan dari jemaat Erlo ke Satet di Sowi, namanya Ruben Indo, yang ibadah tempat ibadah di Panini bersama-sama dengan Bapak misi tim yang pertama kali. Jadi ini sejarah penting, kalau tidak tahu tidak bisa. Oke, terima kasih. Sedikit pertanyaan saya, dan saya ulas ayat 13 tentang keluarga Abraham. Keluarga Abraham yaitu Hagar diusir keluar, kemudian Hagar merencanakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah Elroy, sebab katanya bukanlah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Itu Elroy, nama gereja kita yang disebut Elroy. Kejadian terdapat dalam Kejadian 16. Dasar nama tersebut untuk PPKI jemaat yaitu Elroy disepakati oleh tuan-tuan gereja dan gembala dan jemaat sebagai sebuah nama jemaat PPKI di Ibarat PPI. Dasar PPKI di jemaat mempunyai sejarah yang tersendiri, yang tidak pernah pecah atau bakal jemaat dari jemaat induk yang lain, melainkan jemaat ini sendiri sebagai gereja hidup PPKI yang pertama. Gereja ini memiliki sebuah visi yang namanya visi Elroy 11-2030. Memiliki 15 jemaat cabang. Jemaat induk ini memiliki 4 orang pendeta yang dilantik untuk jemaat induk ini, 5 orang gembala jemaat dan 1 orang pembela. Saya bacakan ini, sebut 5 orang dan 1 pembela, tapi jemaat mungkin sudah tahu. Pembela pertama itu siapa di jemaat ini? Saya sebut nama Bapak Silas Sanabai. Dasar gereja, dasar sejarah PPKI jemaat Erroy yang pertama adalah utusan dari misionaris atau misi tim yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Utusan tersebut lewat Polandia dengan surat atau utusan langsung ke Manokwari Irian Jaya. Mereka datang tinggal di kampung Ambonatan. Kemudian pada esok hari mereka jalan melewati Jalan Merdeka lewat rumah seorang tentara Belanda yang sekarang gereja PPKI Erikson Street yang sekarang. Mereka lanjut ke Panindi. Dalam Mengopen ketemu dengan seorang pemuda yaitu Bapak Dodi Mandacan, menyerahkan sebuah tempat untuk misi tim, mendirikan gedung tempat ibadah untuk Bapak Dodi dan keluarga. Lalu misi tim merencanakan penginjilan ke luar daerah, di daerah Jayapura dan Manokwari, yaitu Andi, Testega, Nyambo. Dan saat itu juga terus apa yang disebut OPM. Semua orang lari bersembunyi di daerah pedalaman sehingga semua orang tidak ada di tempat untuk beribadah di tempat yang tadi disebutkan. Yaitu Bapak Lodi juga tidak ada. Akhirnya tempat itu orang tidak beribadah. Nah, jadi akhirnya rumah itu tinggal dan tentara mulai bukan itu rumah.
lanjut. Belum ada gereja di Provinsi dan Mengopen sekitarnya. Dari Mengopen dengan kita di jemaat ini Provinsi sampai Mengopen, Mangguapi, kita semua ini beribadah di Epata Mangguapi. Belum ada gereja di Provinsi dan Mengopen sekitarnya, dan orang tua kami semua pada waktu itu beribadah di PKI Epata Mangguapi. Kegiatan gereja ini diadakan di sini untuk anak-anak dan orang tua di Epata Mangguapi tahun 1950 sampai 1994. Pada tahun 1965 mulai terjadi isu OPM. Pada tahun itu juga semua orang sudah mengungsi ke kampung mereka masing-masing. Kemudian barulah begal apa yang dikatakan OPM itu. Kepada dituntut disilakan. sebab 72 tahun perjalanan pengalaman pelayanan ini oleh karena kemurahan Tuhan saja kami generasi ke generasi
masih ada untuk terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Persekutuan ibadah syukuran di malam hari ini dari awal sampai dengan selesai kami tabiskan hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam bimbingan tuntunan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kami jemaat yang bersukacita oleh karena malam ini kami boleh bersyukur atas usia 72 tahun. Berbicaralah kepada kami sekalian, beri hikmat-Mu agar kami mengerti, terlebih kami melakukannya dalam pelayanan dan kehidupan berjemaat. Dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman Allah yang hidup. Amin. Shalom. Ada orang di luar kan? Ada lagi di luar ya? Yang di luar shalom. Ini macam gitu di persidangan umum lagi. Ada yang di luar yang di dalam. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama.
Misi Elroy 11 2030, juga Ibu Panitia, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kita sama-sama di dalam pelayanan, dalam ibadah syukuran. Terima kasih untuk sedikit informasi dari Bapak Ketua Misi. Tadi sekilas kita sama-sama simak. Jadi saya juga waktu usia yang ke-71 tahun lalu, saya yang sempat bertanya dan diskusi dengan dia, karena kami jemaat anak kandung dari jemaat itu di sini. Jika kami diskusi dan saya bilang, wah, berarti tahun 1950 John Walter Erickson dan Raymond Edward Fried dalam misi pelayanan yang Tuhan percayakan mereka dari Amerika, mereka tiba di Jawa, kemudian ke Hollandia dulu. Hollandia itu di mana? Anak-anak tahu kan? Generasi sekarang. Siapa Jepura? Harus kasih dia pintar. Siapa saja Jepura anak kecil? Pintar itu. Orang tua itu belum ada tahu Hollandia. Artinya dibunuh orang. Puji Tuhan. Dari daerah Hollandia kemudian mereka tiba di Manokwari di kota ini. Dan kemudian mati Said 1952 di dalam Naipat. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya fakta sejarah bahwa GPKI Elroy Ikono GPI menjadi satu-satunya jemaat tertua se-Indonesia. Mari tepuk tangan. Kalau 72 tahun, apakah generasi pertama jemaat mula-mula ada yang masih hidup? Apa Pak Haji? Sudah tidak ada ya? Luar biasa. Saya juga belum lahir. Kita yang di generasi tahun 70-an ini masih di awan-awan ya. Merujuk daripada teks Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang 20. Mari sama-sama saya mengajak kita buka di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1. Kita Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan yang kita saya baca lengkap sesuai dengan tema yang sudah ditulis di spanduk. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dari tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengginya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Demikian teks firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentu bagian ini menjadi cerita lengkap perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar. Merendahkan hati adalah sikap untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati. Selama 40 tahun bangsa Israel simpan firman di hati kan? Selama 40 tahun ada di dalam padang gurun, kita turun, jangan begini, 10 kita turun, tapi simpan firman di hati kan? 70 tahun firman dibentangkan oleh hamba Tuhan yang sudah ke surga sampai kita generasi, simpan firman, dengar telinga baru kasih masuk di hati kan? Memahami pengalaman hidup bersama Tuhan selama 70 tahun. Tuhan berbicara kepada kita jemaat yang bersyukur malam ini. Ingat untuk simpan firman-Nya. Mazmur pasal 1 ayat 2. Yang kesukaannya adalah taruh Tuhan. Yang merenungkan siang malam. Dia seperti pohon yang ada di tepi air, yang menghasilkan buah pada musim, dan yang tidak lain. Apa yang kau gumuli? Apa? Ingat untuk simpan firman. Poin yang pertama, memahami pengalaman itu bersama dengan Tuhan di jemaat ini. Tuhan bicara kepada kita, ingat, simpan firman. Yang kedua, dalam ayat yang kelima, Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut
insaf. Apa itu insaf? Dalam ayat yang kelima, insaf itu sadar ya, atau berpaling dari suatu tindakan kepada tindakan yang lain. Kalau dalam definisi teologis ya, insaf itu sadar dan bertobat. Amin. Sama dengan bangsa Israel, diajarkan berulang-ulang. Firman Tuhan mengajarkan berulang-ulang, bahkan mengajak kita sebagai orang-orang percaya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai 9, 11 ayat 8 sampai 23. Kenapa kita harus insaf? Ini menjadi garis penghubung dari zaman perjanjian lama sampai kepada zaman kasih karunia Allah, di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, sebab kita semua ini berdosa. Dosa itu terjadi sejak kapan? Apakah tadi saya datang dari rumah kemarin saya ada marah mama, pukul anak, kalau saya berdosa tadi? Tidak. Dosa itu terjadi di Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa ada menawa, kita terima dosa itu turun temurun sampai dengan generasi hari ini. Nah, itu sebabnya kasih karunia Allah Kristus Yesus mengorbankan kayu salib. Kita yang berdosa ini dibuat menjadi benar, dan pembenaran itu berlaku ketika saudara dengan saya menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dibuat sadar, dahulu kamu telah mati karena pelanggaran. Dahulu kau mati karena kau bikin dosa terus. Dahulu ini berhubungan dengan kehidupan umat Israel, berhubungan dengan Kejadian pasal 3. Terjadi di Efesus pasal 2. Pengajaran Paulus pada jemaat Efesus. Nah, itulah sebabnya saudara, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, ingat untuk insaf, sadar dan mengaku dosa, dan pengajaran ini berulang-ulang harus kita ajarkan kepada generasi ke generasi. Maka Musa tulis ini kepada generasi berikut ketika mereka masuk tanah Kanaan. Ini generasi yang bukan sama dengan generasi waktu keluar dari Mesir, beda. Jadi pola pikir kemudian menangkap pesan firman sudah tidak sama, berbeda. Sehingga firman Tuhan turun kepada mereka, mengajarkan berulang-ulang. Mari kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, saya baca secara bagi kita. Pasal 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini bagian yang harus diajarkan berulang-ulang. Tentang apa? Pertobatan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini bagian yang diajarkan dalam Torah, dalam titah Tuhan kepada umat Israel, bahkan kepada kita generasi. Nah, itulah sebabnya saudara, memahami pengalaman hidup berjemaat dalam syukuran kita malam hari ini, kita harus ingat yang pertama tadi, simpan firman di hati, simpan perintah Tuhan di hati, dalam hati. Ingat yang kedua, ingat untuk insaf, ingat untuk sadar dan bertobat. Amin. Kalau ingat untuk sadar dan bertobat itu artinya begini, saudara, ini 70 tahun ya. Tanggal 29 Juli tahun 1952, di sini masih hutan, dan di sini mungkin pasti ada pohon lau. Betul ya? Kalau tidak salah. Kalau saya salah nanti mau dikoreksi. Tapi pasti ada pohon lau di sini. Ya, anggaplah begitu. Kalau saya salah nanti Bapak Dom merasa.
Tapi ya utang-utang di Manokwari ya itu sudah. Filipina Polino banyak bu. Tanggal 29 sebelum tanggal 29 itu temperatur di sini pasti itu tiap pagi itu tidak tutup tapi pasti. Ini minuman segar. Ya pastilah. Tapi ketika firman turun di sini dan ketika ada persekutuan doa tanggal 29 Juli 1952 itu berlangsung di sini, maka kebiasaan itu sudah. Mungkin tadi dekat-dekat sini, tapi karena haleluya puji Tuhan lagu kagumuna, akhirnya lu pegang diri kan nungguin dulu, tambah jatuh. Kemudian posmi mulai buka ke atas lagi, lu mau jadikan lu buka posmi ke dalam lagi sampai akhirnya jadikan di kota nih habis, karena Injil disebar untuk menyelamatkan mereka. Amin. Itulah gereja. Kalau kita ingat untuk kisah dan sadar artinya Tuhan bilang hari ini di usia 70 tahun ini stop. Amin. Yang suka pukul-pukul stop. Yang suka masih amponek stop malam ini. Yang masih percaya dengan suami stop malam ini. Yang masih pegang akar kayu dengan kain di dalam dompet malam ini kalau sebentar berdua mau sendiri mari kita makan sama-sama. Amin. Itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa dari generasi ke generasi. Maka generasi kita lah hari ini Tuhan sampaikan. Ingat yang kedua, ingat untuk insan. Yang terakhir, ingat yang kedua, ingat untuk insan. Dan ingat yang ketiga, ingat kebaikan Tuhan bagi hidup. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan bilang kalau kamu tinggal di Kanaan, kemudian kamu sudah punya kekayaan, kamu bikin sumur ada air, kamu kalau kira ternak, kira babi, sapi, ayam, binatang semua itu sampai kamu kaya, terus di kamu tempat itu ada emas, permata, jangan lupa, jangan sampai lupa diri. Tuhan bilang jangan lupa. Ingat kebaikan Tuhan. Bapak saudara, kebaikan Tuhan ini banyak yang berlaku dalam perjalanan bangsa Israel Indonesia. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita dalam Keluaran 13 ayat 2 menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjadi tiang awal dan tiang akhir selama 40 tahun. Tiang awal dan tiang akhir itu sebagai apa? Bapak saudara, kita jalan di pantai tidak ada pohon, panas baru itu musim ini di mana? Kalau tidak ada pohon, musim ini di mana? Tuhan, itu jalan kaki ke luar, itu di bawah saja itu tidak panas musim musim ini dari sini di bawah saja. Sampai harus stop di kios baru minum sedikit, ya baru lanjut lagi. Tuhan 40 tahun di padang gurun tidak ada sombak. Tapi Tuhan itu baik kok, walaupun keras kepala batu, tukang melawan, tidak dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat Musa. Itu harus, saya kayak Musa tinggal saya berasa melawan sekali. Saya bilang, tapi Tuhan sayang mereka. Tuhan bilang kok kepala batu tapi saya jadi sombong. Malam kau jalan pada penakut gelap, kok penakut nih? Tiang api terang itu pun. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah itulah sebab saudara memahami pengalaman hidup saudara pribadi dan berjemaah. Tuhan mengajarkan kita untuk tiga ini. Ingat bahwa simpan firman ya, simpan firman. Ingat untuk insan, ingat untuk sadar. Jadi ulang-ulang, tapi ingat sudah untuk sadar betul. Dan ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukuran buat jemaat ke 70 tahun untuk memahami pengalaman hidup pelayanan dan kebersamaan dalam jemaat. Ada 3 yang Tuhan sampaikan bagi kita semua di malam ini. Bukan bapak jemaat saja, saya juga. Dan saya diberkati. Syukuran malam ini akhirnya Tuhan beri pesan khusus bagi saya pribadi. Kau juga ya khotbah, kau ingat untuk simpan Tuhan di dalam hati. Kau ingat juga kalau nanti kalau bikin salah, kau ingat untuk kau sadar Tuhan. Dan kau ingat untuk menyambut bahwa kebaikan Tuhan. Kau mau hebat tinggi, kau jadi obat, jadi apa pejabat, kau ingat semua pencapaian hari ini kau dapat semua karena kasih.
kemurahan dari Tuhan. Itulah sebabnya apa yang kau dapat dalam pencapaianmu, jangan lupa datang ke Tuhan, datang ke gereja. Tuhan tidak minta kau harta ya, tapi ketika you datang ke gereja ini, mempersembahkan hidup bagi gereja, engkau sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan, sehingga itu berlaku bagi generasi ke generasi. Jadi Bapak Ketua Majelis mau sesuatu yang baik dan benar dalam pelayanan di jemaat ini. Apa yang Bapak Ketua Majelis buat, apa yang Bapak Kepala buat, Ibu Kepala buat, itu untuk itu mana tadi menjadi depan generasi, sehingga ketika itu waktu naik ke surga nanti dia yang lanjutkan bilang, dulu sama Ketua Majelis begini, dia bawa pulang ke gereja, terus setelah itu ada baca firman, itu juga buat seperti itu, terus dari generasi ke generasi sampai pada nanti. Tuhan berkati firman-Nya dan menyimpan firman di hati kita untuk kita melakukan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Ada 3 I untuk memahami pengalaman hidup khusus dalam usia 72 tahun di jemaat GPK Elroy Ekonomi, merujuk daripada perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun. Firman Tuhan turun kepada mereka untuk pertama ingat, simpan firman itu di hati, simpan ketetapan Tuhan di hati untuk melakukan. Dan kita ingat untuk insaf, sadar ketika kita bersalah, dosa melawan Tuhan, itu harus ingat untuk sadar kembali kepada yang benar. Dan kita harus ingat bahwa semua pencapaian yang kita miliki hari ini semata-mata karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Berteriakan firman dari kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan berjemaat. Dalam nama Yesus bersyukur untuk firman. Haleluya. Setiap kita diberkati Tuhan, katakan